warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Radiatullah dengan NIM 1920 505010 kelas 1957A PMI angkatan 2019. Program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau hasil propoin saya, yaitu berjudul pengembangan kepribadian perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia dengan mata kuliah psikologi terapan bersama dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Ada pengamat yang berpendapat bahwa masa awal kehidupan terutama pada fase bayi sangat penting karena pada fase ini seseorang diperkenalkan pada segala sesuatu untuk pertama kalinya yang mungkin bisa melekat di seluruh hidupnya. Ada juga yang mengatakan bahwa di awal masa kedewasaan yang sangat penting, pada tahapan ini seseorang dianggap telah mengalami proses pendewasaan yang bisa jadi sangat terpengaruh lingkungan. Pada masa inilah biasanya kondisi fisik manusia sedang pada masa puncak. Namun pengamat lain ada yang berpendapat bahwa masa kedewasaan lanjutlah yang sangat penting, karena pada fase ini seseorang dikalim telah memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan pada orang lain, sehingga segala tidak tunduk bisa memberi pengaruh baik atau buruk pada lingkungan sekitar. Berikut ini perkembangan kepribadian dan perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Fundamental life stage. Fase kehidupan pertama ini berlangsung pada 20 tahun pertama kehidupan. Saat lahir seorang bayi membawa harapan bagi orang-orang terdekatnya, terutama bagi keluarga intinya, ayah, ibu, dan saudaranya. Bayi seringkali meningkatkan rasa optimis sebuah keluarga. Maka dari itu proses awal kehidupan seluruh menjadi suatu yang spesial. Pada masa kanak-kanak, tentu setiap orang masih sangat energik dan bersemangat untuk mengeksplorasi segala sesuatu seolah tidak mengenal batas. Semua pembelajaran diterima dan tidak ragu untuk kolektif bereksperimen pada apapun berkat daya imajinasi tingkat dari seorang anak. Beranjak pada usia sekolah, seorang anak mulai diberikan banyak keahlian teknik dan juga sosial. Pada rentang ini, mereka mulai belajar mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sehari-hari yang dihadapi. Pada masa ini pula, seorang anak mulai benar-benar mengenal tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Masuk pada masa remaja, di mana seringkali dikalim sebagai masa yang penuh gejolak. Masa-masa ini adalah masa di mana seseorang sangat dipengaruhi lingkungan sekitar. Belum lagi pengaruh perubahan hormon dalam diri yang juga berpengaruh pada kondisi internal diri. Tak heran masa ini juga sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Bila diperhatikan, ada begitu banyak yang terjadi pada masa awal-awal kehidupan. Ada banyak yang pertama yang temui, dipelajari, dan dilakukan. Tidak heran tahap kehidupan pertama ini dinamakan fundamental life stage, karena ada begitu banyak hal dipelajari dan bermanfaat bagi seluruh fase berikutnya. Front life stage. Fase kedua ini terjadi pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Secara fisik, seorang telah mengalami perubahan optimal. Bahkan banyak peneliti mengungkapkan bahwa pada tahapan ini seorang mulai mengalami penuaan awal, mulai dari rambut memutih, kulit mengendur, sampai metabolisme yang juga telah berubah. Pada tahap kehidupan ini pula, sebagai besar orang mulai mencari mata pencarian. Kebanyakan dari mereka menganggap tidak bisa atau tidak mau menggantungkan hidup kepada orang tua mereka lagi.
Jadi mereka pun didorong menjadi semakin mandiri, karena memang secara naluriah pada tahapan kedua ini seorang mulai mencari pasangan untuk membangun sebuah keluarga. Dengan kata lain, pada tahapan ini seorang mulai dituntut untuk memikul tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab kepada diri sendiri agar lebih mandiri ataupun kepada keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Tak heran mereka yang berada pada fase ini pun begitu giat untuk mencari pekerjaan dengan hasil finansial yang pantas bila berjalan dengan baik. Tentu harapannya mereka bisa hidup sejahtera. Singkatnya, sedang pangan, papan, dan tercukupi dengan baik. Bahkan di masa ini, banyak di antara mereka yang memiliki gaya hidup tertentu yang membutuhkan biaya, entah itu gaya hidup sehat, penampilan diri, ataupun bersosialisasi. Di fase kehidupan ini pun banyak di antara mereka yang berupaya untuk menggerakkan kemampuan terbaik yang dimiliki dengan harapan bisa membuahkan hasil finansial memuaskan ataupun membangun reputasi di komunitas. Karena alasan ini, fase kehidupan ini dinamakan sebagai forever life stage, karena untuk mencapai hal yang diinginkan ini tidak jarang seorang harus bersaing dengan orang lain. Sah-sah saja persaingan seperti ini terjadi selama tidak merugikan orang lain dan benar-benar membawa manfaat untuk lingkungan sekitar. Poster listek mengikuti pola sebelumnya. Fase kehidupan ketiga biasanya terjadi saat seorang usia 40-60 tahun. Pada fase ini, seseorang seringkali dianggap telah memiliki kondisi yang relatif lebih mapan dan stabil dibandingkan dengan fase sebelumnya. Sebagian di antara mereka telah berkeluarga, karir yang sudah jelas, atau mungkin sudah bisa memberikan kontribusi berarti untuk lingkungan sekitar. Namun, pada fase kehidupan ini tak jarang ditemukan juga orang yang menghadapi midlife crisis. Baik pria dan wanita bisa saja mengalami situasi ini, tidak peduli latar belakangnya. Gejala dari tiap-tiap orang pun bisa jadi sangat berbeda, mulai dari sekedar perubahan selera, perubahan kondisi mental, atau bahkan perubahan kebiasaan hidup. Fase ini menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang untuk masa depannya, karena pada masa ini banyak orang yang terdorong untuk merefleksi diri dan mencari arti hidup sebenarnya. Hasil dari refleksi ini pun dapat membuat mereka menjadi lebih baik lagi atau bahkan malah menjadi lebih terpuruk. Semua sangat tergantung dari orang itu sendiri dan juga dukungan orang sekitar. Setelah melewati midlife crisis, kondisi pun kembali berubah. Banyak di antara mereka yang tidak lagi hanya memperhatikan diri sendiri. Secara naluriah, seorang akan berupaya memberikan kontribusi untuk kemajuan komunitas di lingkungan sekitar. Caranya bisa beraneka ragam, bisa jadi mereka terlibat di banyak kegiatan sosial atau tergabung dengan organisasi kemanusiaan. Sebagian dari mereka pun memutuskan untuk mengambil peran sebagai pembimbingan orang-orang sekitar. Banyak orang pada usia ini pun berupaya untuk menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itulah fase kehidupan ini dinamakan poster life stage. Artinya pada fase kehidupan ini kita mulai sadar untuk memberikan dukungan kepada orang lain agar lebih sukses dalam kehidupan. Keberhasilan pribadi tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan hidup, tapi bagaimana
kehadiran kita dapat membawa manfaat pada orang lain. Final life stage. Fase kehidupan terakhir terjadi pada saat kita berusia sekitar 60-80 tahun. Banyak hal yang terjadi pada fase ini, contohnya kondisi fisik yang kian menurun, banyak yang mencapai masa pensiun dalam pekerjaan, memiliki anak yang menikah atau bahkan sudah memiliki cucu. Berbagai perubahan ini tentu membawa dampak positif maupun negatif pada diri seseorang. Tapi yang jelas pada tahap kehidupan ini, setiap orang telah memiliki begitu banyak pengalaman hidup panjang. Dengan berbekal ini, mereka terdorong untuk memanfaatkan pengalamannya untuk membantu sesama. Pengalaman belum tentu berupa sesuatu yang teknis, tapi bisa juga berupa pandangan hidup. Selain itu, banyak di antara mereka yang telah memiliki kebijaksanaan. Seperti kita ketahui, kaum tua seringkali dianggap sebagai sumber kebijaksanaan di berbagai budaya. Kebijaksanaan ini seringkali menjadi panduan bagi kaum muda untuk menjalani hidup dan menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan hidup. Pada masa ini pula, seseorang akan semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya, semakin sadar seseorang pada masa-masa kehidupan yang telah dilalui. Semakin besar pula bagi mereka untuk memanfaatkan waktu-waktu yang dijalani. Tidak heran banyak di antara mereka yang sangat berupaya untuk bisa menikmati hidup. Tapi perlu disadari bahwa menikmati hidup tak selalu berarti santai-santai saja. Bisa jadi justru melakukan kegiatan yang disukai dan bermanfaat inilah yang disebut final stage dari kehidupan seseorang. Kesimpulan, semua faktor tersebut akan memengaruhi bukan hanya pada diri mereka sendiri, tapi juga pada lingkungan sekitar. Jadi semua itu menjadi penentu apakah seseorang menjadi pembawa dampak positif atau malah menjadi pembawa dampak negatif pada lingkungan sekitar. Bila kesemuanya berjalan dengan baik, seseorang bisa mencapai titik Baiklah, itulah penjelasan dari hasil PowerPoint saya tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.